yaitu testimoni Ketua YT yang akan disampaikan oleh Ustaz Sobari. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf, langsung aja Pak. Jadi nggak usah pakai langsung. Nggak usah semuanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga menjadikan kita, semoga apa ini yang diberikan kepada kita dapat mensyukurinya. Dan juga salawat salam serta mudah-mudahan tercurah selalu pada pimpinan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umat yang mendapatkan syafaat bersama dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sebelum saya menceritakan bagaimana sebelum masuk di KPNU Lubus Tunggal, sedikit saya mungkin sama bercerita dulu sebelumnya agar tahu, dan sebelumnya juga mungkin ada yang belum tahu latar belakang saya. Mungkin kalau Ibu Jaya udah tahu, bahkan saya dulu itu termasuk murid dari almarhum bapaknya. Alhamdulillah, semoga beliau dalam keadaan yang berfaedah. Kalau guru saya mendapatkan maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat jasa beliau saya tahu huruf alif, ba, dan sebagainya. Para jamaah sekalian, singkat saja mungkin sebelum saya menceritakan sukanya dulu apa dukanya dulu, atau enaknya dulu apa itunya dulu. Banyak. Oke. Sebelum masuk di KPNU, saya udah di tempat musola di saya, musola takwa itu memang sudah banyak kegiatan dari awal. Itu semenjak saya masuk ke pengurusan dari tahun 2002, saya bentuk pengajian, alhamdulillah sampai sekarang. Itu hanya pengajian, terus bertambah lagi sampai sekarang masuk tambah kegiatan yang sangat banyak di musola takwa. Tapi sebelumnya itu semua kegiatan pun sebelum masuk NU, apalagi sekarang ditambah kegiatan-kegiatan berkhidmat yang ditambah banyak, itu semua butuh ujian dan rintangan. Kalau kita niat karena Allah, kalau bukan karena Allah, berat Bu. Kalau berkhidmat di jalan kebaikan itu berat tantangannya, yang tadi sudah diceritakan oleh rekan saya mungkin dari Pangkalan 9 atau Pangkalan 8. Intinya latar belakang saya sama tidak, bukan berpendidikan dari segi keagamaan, hanya sekolah madrasah kelas 3 lalu berhenti, tidak bisa membaca Al-Quran baru hafal, hanya belum bisa lancar. Alhamdulillah, karena amanat dari almarhum orang tua saya sebelum wafat, saya hanya amanat satu sebelum saya ini di antara menantu tidak ada yang bisa baca Al-Quran dari 7 keluarga, dan satu-satunya saya yang diharapkan, carilah menantu yang bisa mengaji. Itu saya aminkan, doanya terkabul Ibu, walaupun setelah 4 hari orang tua saya meninggal. Gitu ya. Alhamdulillah, dari situlah saya belajar, walaupun harusnya saya belajar istri, tapi istri yang mengajari saya untuk menentu. Ini tadi segini mah, bahwa doa orang tua itu sangat mujarab atau sangat terkabul, tidak ada halangan. Jadi yang pertama itu berkhidmatlah, berbaktilah pada orang tua, biar betul jarak kemanapun, hanya orang tua tanpa ridhonya tidak akan terkabul maksud kita. Yang kedua, baru kita bisa berjarak ke tempat yang lain, berkhidmat ke tempat yang lain.
Terus singkat saja juga, kalau untuk masa masuk ke PBNU itu diawali dulu pernah, sebelum saya sempat digantikan dari pengurus di Mushola Taqwa, masuk PBNU di Mushola Taqwa kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, dan itu tidak berkembang waktu belum pengurusan saya di Mushola. Diadakan istighosah, karena istighosahnya itu lama, yang alasan jamaah tidak pada ngikut. Sekali istighosah itu kalau nggak salah diawali langsung pulang jam 11 malam, karena di istighosahnya dibaca semua, ya kan. Itu jadi pertama. Terus untuk sekarang, sebelum saya diperkenalkan, diawali dengan saya bersilaturahmi ke Bapak Haji Nurdin di Hari Raya Idul Fitri kemarin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Pak Haji Nurdin menawarkan untuk saya bisa masuk di KPNU dengan disupport dari RT 02 seberang dari Mushola Malikia. Alhamdulillah saya bisa masuk di KPNU. Saya cukup bangga karena bisa saya rasakan masuk di KPNU. Saya sudah siap, karena yang saya alami sekarang masuk di KPNU itu awalnya dari bertemu semua, jadi amalan itu nyambung. Yang tadinya kita tidak punya sana, kita mengamalkan sesuatu, sekarang punya, jadinya jelas. Contoh, saya waktu di Pak Haji Nurdin sebelum masuk KPNU itu ada rutinan mujahadah, namanya mujahadah Asmaul Husna. Nah, setelah itu terputus, ternyata terus saya amalin. Kalau Pak Haji amalkan, kalau bisa dihafal, alhamdulillah. Kalau diamalkan, walaupun kita tidak niat, akan terhafal sendiri dengan sendirinya. Setelah ternyata masuk di KPNU, amalan Asmaul Husna itu adalah amalan Mbah Ki Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Jadi saya tidak salah memilih organisasi di KPNU, karena jadi jelas amalan Asmaul Husna sudah jelas dari susunan tawasulannya. Alhamdulillah, itu bisa. Jadi itu tetap khususnya buat saya dan saya terangkan juga ke jamaah yang lain. Di samping itu, untuk masa ujian buat di masyarakat, yang pertama betul keluarga. Kalau dari keluarga itu yang jelas, pertama jelas istri. Yang kedua, kalau anak enggak, karena anak semuanya pas kebetulan belum pada ini, masih pada di pondok semua ya, jadi dua aja. Kalau saya berangkat malam terus, ibu, bapak, isi saya yang pasti betul, karena sendiri. Kalau Pak Haji mungkin ditinggal, mungkin ya udah agak sering juga. Kalau saya kan ya usia kan itu masih muda ya Pak. Masa ditinggal terus nanti kan pengajian terus, ngaji terus. Tapi hikmahnya setelah tersebut kita berkhidmat di NU, saya alamin bisa istighosah, bisa silaturahmi, bisa mengamalkan sesuatu, banyak saudara, banyak teman. Hikmahnya apa itu? Arti syukur. Ternyata syukur terbagi tiga. Syukur yang pertama itu di lisan. Saya tidak bisa masalah dalil sama hadis ya. Ini yang saya rasakan, ternyata ucapan syukur itu mudah, yaitu pertama lisan. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah, tahdus bi nikmah, bisa menyebarkan kenikmatan ataupun ini kepada orang lain, tapi asalkan niatnya untuk kebaikan, tidak untuk ria dan sebagainya. Kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah syukur perbuatan. Nah, perbuatan kita itu bersilaturahmi, pengajian, selain sholat yang diwajibkan 5 waktu, kita bisa silaturahmi kemana-mana, diisi dengan pengajian, mensiarkan agama Allah di kerana KPNU. Itu salah satu syukur yang kedua, syukur kepada Allah
mengerjakan amalan-amalan Allah yang mudah-mudahan insya Allah dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan badan kita. Yang terakhir, mungkin kalau saya belum sampai, syukur yang ketiga itu dengan hati. Dalam syukur yang ketiga itu kita melaksanakan amalia seperti ini ataupun yang lainnya. Contoh waktu sholat saya belum bisa khusyuk, masih ingat kemana-mana dalam sholat, ingat kemana-mana, itu ingat pasar dan sebagainya. Mungkin semua juga ngalamin belum bisa, karena dalam sholat kita yang seharusnya ingat kepada Allah atas karunia yang diizinkan kepada kita, kita bisa sholat sehakikatnya bukan saya, tapi sholat yang digerakkan oleh Allah. Saya bisa silaturahmi, hakikatnya kita digerakkan oleh Allah. Intinya itu syukur itu ada 3 terbagi sepengetahuan saya. Adapun nanti untuk keterangannya mungkin Pak Tuan Guru Pak Ustadz Ibnu yang lebih paham tentang keilmuan saya. Al-Fakir tidak banyak ilmu untuk masalah agamanya, bisa merasakan setelah kita masuk, saya masuk di KB itu untuk yang saya rasakan. Tapi untuk kendala atau ujian seperti di masyarakat itu jelas dari saya aktif di lingkungan di DMU atau di DMI ataupun di mana saja, terutama lingkungan banyak melecehkan, banyak, itu sudah biasa. Karena kembali lagi ke niat kita untuk berkhidmah di NU. Mudah-mudahan, sebenarnya ada satu pertanyaan saya, sudah dijelaskan sama Pak Ketua, sama Pak Kiai, NU itu begini dalamannya. Saya juga sudah bantu menerangkan kepada jamaah, kepada lingkungan, tetapi apa ya ruginya maksudnya tuh? Tidak ada yang dirugikan, hikmahnya banyak. Dan saya tadinya kena divonis diabetes, tetapi begitu masuk, karena NU itu bermasyarakat, bisa bermanfaat orang lain, buat yang lainnya. Misalnya ada probiotik, kesehatan sebagainya. Saya orang pertama di PT saya yang kena diabetes bisa normal kembali. Alhamdulillah. Itu saya rutin minum probiotik setiap hari. Dan saya kemarin operasi kaki pun seminggu bisa sembuh. Jadi hakikatnya Allah, mudah-mudahan ini semua ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya tidak panjang lebar karena waktu juga, pokoknya tadi sudah dibicarakan oleh yang lain. Kalau bercerita itu pasti akan panjang lebar, akan membosankan juga. Mohon maaf. Intinya yuk kita sama-sama berjuang untuk berkhidmat di KBNU Limus Nunggal. Mudah-mudahan kita, apa yang diucapkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semoga keluarga kita, keturunan kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila ma tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.